Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu penyesalan mantan berpisah denganmu segera tiba. Jadi ketika mantan mengkhianati kita dan berharap dengan pengkhianatannya itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih, dia akan menemukan seseorang yang betul-betul bisa membuat dia bahagia, maka justru pengkhianatannya itu akan mengantarkannya kepada penyesalan. 3 waktunya, yang pertama, saat mantan dikhianati oleh orang ketiga. Ya. Nah, jadi mantan mengkhianati kita kan. Kenapa dia mengkhianati kita? Karena dia tertarik kepada orang ketiga. Apa yang membuat orang ketiga mau dengan mantan? Mungkin melihat penampilan dari mantan yang sangat mempesona. Ya, kalau mantan ini seorang wanita, dia wanita yang sangat cantik, mempesona. Kalau ya misal seorang wanita dikhianati oleh laki-laki, mantannya seorang laki-laki, laki-laki ini seseorang yang punya penampilan yang luar biasa menarik, punya tubuh yang atletis, ya, dan seterusnya. Ketika ketertarikan seseorang kepada fisik, maka yang namanya fisik itu menariknya sangat terbatas, ya. Batasnya kapan? Satu, kejenuhan. Ketika orang pengen sesuatu dan sesuatu itu sudah dia dapatkan berhari-hari bersama dan seterusnya, lambat laun orang akan jenuh juga. Kita melihat ada makanan yang lagi viral di media sosial, kita beli. Besok kita beli lagi, besok kita beli. Terus seperti itu, sampai 1 bulan kita bosan juga. Begitu juga dengan mantan dan orang ketiga. Bagi orang ketiga, ketika pertama kali melihat mantan, mantan sangat rupawan, sangat mempesona. Tapi ya setelah bersama setiap hari orang jadi bosan dan jenuh juga. Jadi itu batasnya. Yang kedua, batasnya adalah ketika orang ketiga ketemu seseorang yang jauh lebih rupawan, lebih mempesona daripada mantan. Yang namanya orang cantik, orang ganteng setiap hari dilahirkan. Ya, jadi cuman menunggu waktu saja ketika orang ketiga ketemu dengan seseorang yang jauh lebih menarik daripada mantan, maka orang ketiga akan mengkhianati mantan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktunya ketika mantan bangkrut dan orang ketiga juga akan mengkhianati mantan. Kalau yang pertama tadi ketertarikannya kepada fisik, yang kedua ketertarikannya kepada harta. Melihat mantan kaya, melihat mantan punya pekerjaan dengan gaji yang besar. Maka batasnya, satu, ketika orang ketiga menemukan seseorang yang jauh lebih kaya daripada mantan. Pokoknya dengan uang betul-betul sudah tidak hitung-hitungan. Orang ketiga minta apa saja pasti keturutan, pasti dibelikan. Maka kalau seperti itu, mantan pasti akan dilepas, ya. Nah, yang kedua batasnya ya ketika mantan bangkrut, tidak punya apa-apa, ya, tabungannya habis, ya sudah, orang ketiga tidak mau karena kan ketertarikannya kepada harta. Dia tidak pernah mencintai mantan, yang dia cintai adalah uangnya. Begitu uang mantan habis, cinta pun akan selesai, ya. Dan yang ketiga, waktunya adalah ketika mantan tahu bahwa dia adalah seseorang yang
tidak diinginkan oleh keluarganya orang ketiga. Jadi dia bukan tipe yang diidam-idamkan oleh orang tuanya orang ketiga menjadi menantu, oleh adik-adiknya orang ketiga sebagai kakak ipar, bukan. Bukan seseorang yang menjadi tipe mereka, dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya. Nah, jadi inilah waktu di mana mantan akan sangat menyesal mengkhianati kita, berharap mendapatkan seseorang yang jauh lebih keren, lebih baik, lebih kaya daripada kita, tetapi justru mengkhianati kita menjadi sebab mantan menjadi terpuruk, tidak punya apa-apa, dan menjadi sangat kesepian. Ketika orang ya menginginkan harta, maka memang kuncinya kan adalah kerja keras ya. Begitu juga misal ketika mantan punya ketertarikan kepada orang ketiga karena kelihatannya orang ketiga duitnya banyak. Apakah mantan akan ikut-ikutan kaya bersama orang ketiga? Bukan, justru mantan akan jadi tidak punya apa-apa. Dia berpikir bersama orang ketiga akan kecipratan ikut kaya, ndak taunya justru bersama orang ketiga harus duit mantan terus yang keluar. Orang ketiga kelihatannya memang kaya, tapi bisa kaya karena pelitnya luar biasa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.